4 ini udah pasti nggak masuk di kulitku yang medium sawo matang with neutral tone. Sekarang kita beralih ke 3 shades ini. Aku penasaran sih jujur, sekali tap warnanya lumayan padet ya. Coba kita angkat. Wow, aku nggak setuju kalau misalnya klaimnya itu dibilangnya itu medium coverage kan. Nggak, ini tiba-tiba kemarin datang. Wow, cushion terbarunya Memong. Gila ya, di saat sedang ada drama yang lumayan besar tapi tetap produktif dan sesuai dengan tagline-nya, let's move on. Karena Memong selalu unbothered katanya. Ini cushion terbarunya, kira-kira ada nggak ya shade yang sawo matang approve? Lalu kira-kira ini cushionnya apakah sesuai dengan klaimnya? Ini namanya kan demi matte cushion. Berarti seharusnya finishnya itu dewy tapi semi matte cushion. Penasaran sih formulanya gimana? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. Ini jujur banget untuk sebuah produk dari Mother of Pearl, MOP. Ini packagingnya simple tapi terkesan mewah karena dia pas kena lighting tuh mantul-mantul gitu tuh. Jujur ini tuh yang paling simple dari semua produk lainnya. Aku suka sih. Tuh detailnya juga kelihatan jelas, nggak kayak biasanya yang harus sangat effort untuk memperlihatkan detail belakangnya. Ini nama produknya, terus habis itu nama variannya, terus nama shades-nya di sini. Kita lihat packagingnya dulu ya. Sangat ringan sih, nggak yang berat banget, kayak telur ya. Dan ini puffnya 3 tangan nggak cukup, 2 tangan aja sih. Dia modelnya kayak telur, jujur, oval gitu dengan ujung yang lumayan pipi. Tidak seperti ini teardrop, bukan ya? Bukan teardrop sih dia tuh, oval sih, oval telur. Terus, oh dia ngebukanya nggak ke atas tapi ke samping. Oke. Experience-nya beda dari biasanya sih. Terus, kenapa silknya di dalam sih nggak di luar? Nah, nih. Oh, di dalamnya ada logo produknya juga. The Unbothered Demi Matte Cushion, namanya itu. Terus SPF-nya 40, PA-nya 4+. Ada 7 shades dan kebetulan aku punya semua shades-nya. Katanya untuk klaimnya ini ringan, lightweight. Formulanya creamy, tapi rasanya kayak second skin. Ada X-Fine teknologinya yang mana formulanya itu blendable, tapi buildable. Melelehnya tuh seamless gitu di kulit. Bisa nge-blur tampilan pori, meminimalisir kemerahan di kulit. Intinya sih ada efek blurring effect-nya gitu. Coba aja kita cek apakah sesuai dengan klaimnya. Tapi sebelumnya aku mau swatches dulu satu persatu di kulit. Kita langsung bedah shades aja. Ini W00, C10, N10, sama W20. 4 ini udah pasti nggak masuk di kulitku yang medium sawo matang with neutral tone. Sekarang kita beralih ke 3 shades ini. N21, N23, dan terakhir W31. Setelah aku blend kayaknya paling masuk yang N23 ya. Soalnya yang bawahnya itu kayak terlalu orange dan terlalu gelap di aku. Seperti biasa kalau udah ditempel kayak gini berarti kita mau cek coveragenya. Tadi kan klaimnya sendiri katanya medium to full tapi lightweight gitu ya. Dan sekalian ngecek juga untuk sekali tap kira-kira nih oke nggak? Match nggak di aku ya? Beneran nih. Shade N23 karena pilihan shades-nya jujur belum terlalu banyak nih. Ngambil produknya lumayan banyak juga ya sekali tap. Coba bentar, mungkin karena dia ringan ya. Atas. Ini bisa aku lihat langsung, dia tuh neutralnya lumayan yellow dan ada agak sedikit hint hijaunya gitu. Aku penasaran sih jujur, sekali tap warnanya lumayan padet ya. Coba kita angkat buat ngecek coverage. Wow, oke sih kalau klaimnya medium to full, nggak yang terlalu berlebihan, nggak overclaim. Padahal sebenarnya kalaupun cushion ini ngeklaimnya full coverage pun nggak masalah karena emang full. Plus minim oksidasi. Ini yang tadi udah di-apply dan ini yang baru. Coba kita lanjutin ya. Kalau dibilang ringan, aku paham ringannya gimana. Tapi ini typical foundationnya Tasya Farasya. Karena ringan tapi
Tapi aku nggak setuju kalau misalnya klaimnya itu buildable coverage dan dibilangnya itu medium coverage kan. Nggak, ini full cover sih jujur. Kalian kalau suka cushion yang full cover tapi ringan, tapi semi matte finish, ini cocok buat kalian. Nih ya, under eye-ku. Ketutup dong, nggak perlu pakai concealer. Ini sih definisi cushion another level. Kalau ditanya ini beneran netral nggak ya warnanya? Coba kita lihat ya. Ini yang udah pakai dan ini yang belum pakai. Ternyata di jidatku tuh warm banget. Area sini tuh netral banget. Ternyata dia tidak abu-abu, masih oke. Oke, aku bakalan lanjutin dulu yang sebelahnya ya. Ini pas udah aku apply ke seluruh area wajah dan somehow aku ngeliat agak grace di area T-zone sama U-zone. Jujur shade-nya ini aku agak bingung. W31 aku kegelapan, N23 ini aku ngerasa agak sedikit terlalu yellow di aku. Kayaknya butuh di bawahnya dikit, ya gak sih? Atau mungkin aku butuhnya W23 jangan-jangan. Karena ada beberapa area yang aku notice ini agak sedikit grace tuh. Ya kan? Udah 2 jam berlalu dari awal aku makeupan sampai udah sedar-der-dor ini makeupnya. Ini kelihatan banget kalau di area sini tuh halus banget. Tapi sebelum lanjut nge-review, kayaknya aku pengen tes flashback dulu. Karena kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak tes flashback. Karena dia nih ada SPF-nya lumayan tinggi sih. 40 SPF-nya. Terus PA-nya itu 4+. Coba kita cek flashback. Nah, oke. Setelah 2 jam dipakai, ternyata aku ngeliat ini produknya makin halus dan nyatu ke kulit. Dan ternyata tidak ada flashback sama sekali. Untuk formulanya sendiri, menurutku tuh full cover ya. Bukannya medium to full. Tapi ringannya aku oke banget sih. Emang rasanya tuh ringan. Terus tahan lama apa enggak? By the way, untuk jenis kondisi kulitku itu saat ini lebih ke dry sensitive. Dan aku ngeliatnya ada nge-crack dikit, nggak tahu di under eye yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kanannya jujur aman. Terus smiling line ada tipis banget, agak sedikit patchy di area hidung. Dan menurutku produk ini kayaknya ya, walaupun dia namanya demi matte finish, kayaknya cocok untuk yang kulitnya berminyak karena oil controlnya ini lumayan nendang. Kenapa aku notice? Karena di kulitku yang kering kayaknya tuh beneran ngesetnya jadi matte banget gitu loh, bukan yang semi matte finish, walaupun ya tetap ada glownya, tapi aku ngerasanya ini tuh jadinya matte finish gitu, bukan semi matte finish. That's why aku bilang untuk kulit yang kering oke, tapi tetap harus ekstra hidrasi di area yang gampang nge-crack. Terus untuk efek blurringnya iya dapet. Sekarang mari kita ngecek untuk transfernya nih, kira-kira transfer proof apa enggak. T-zone ku lumayan berminyak sih by the way. Wow, lumayan bersih ya. Ada sedikit transfer nih di area sini nih, yang pori-porinya lumayan nafas gitu ya. Tapi ini sih masih oke banget. Tuh, pas video ini direkam, ini kan direkamnya tanggal 10 November. Dia launchnya itu tanggal 11 November. Belum ada kisi-kisi harga nih by the way. Kalau boleh nebak dari formula, packaging, coba kita tanya kepada Papap. Menurut kamu berapa Pap harganya? Under 100. Cowok sih emang suka asbun ya suaranya. Kalau menurutku dari packaging formula ya yang aku rasain, ini harganya kalau boleh nebak 180 ribuan. Coba nanti pas udah launch kabarin aku ya, bener apa salah? Atau jangan-jangan di atasnya kah? Atau jangan-jangan jauh di bawahnya? Penasaran sih jujur. Tapi by the way, mau harganya di atas atau di bawah, kalian udah bisa beli langsung dengan klik di video ini. Aku ngasih link affiliate-nya di sebelah mana ya kalau kalian nonton ya? Sebelah sini ya berarti. Nah, di sebelah sini kalian udah bisa beli. Kalau dari klaimnya sendiri nggak ada masalah, sesuai semuanya. Terus formulanya juga aku puas banget. Tapi kekurangannya mungkin ada di pilihan shades yang kurang beragam menurutku. Ya dari 7 shades ini tidak mewakili semua warna kulit wanita Indonesia, tapi iya oke lah. Mungkin bisa dibilang ini mewakili 50% warna kulit di Indonesia. Tapi menurutku kurang banyak lagi sih. Kendalanya di situ sih. Tapi selebihnya setelah aku beres make up sih nggak ada masalah.
Tetap Sawo Matang approve. Catat shade N23 yang aku pakai. Menurutku ini produk yang cocok untuk kalian yang suka makeupnya tuh full cover. Bahkan anak kuliahan sekarang juga suka makeupnya tuh yang full cover kan. Jadi menurutku ini oke untuk kalian yang anak kuliahan sampai yang kantoran. Untuk acara-acara formal ini kayak pilihan pertama yang bisa langsung dituju kalau misalnya kalian pengen cari cushion yang full cover tapi ringan tapi nggak terlalu deadlock matte gitu loh. Dan oke banget untuk dipakai foto-foto karena dia non flashback. Sekian reviewnya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!